Mereka pikir aku bodoh. Suamiku menjual tanah warisan ayahku demi wanita lain. Dia tidak tahu. Aku tahu dari mantan kekasihnya. Besok, aku akan mengambil semuanya. Aset 25 miliar itu akan kembali padaku saat dia menjerit di hari bahagianya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aku memarkir mobilku agak jauh dari lobi utama Hotel Bintang 5 itu. Dari dalam mobil, aku bisa melihat gemerlap lampu hias yang menjuntai di pintu masuk, menyambut tamu-tamu dengan pakaian terbaik mereka. Musik instrumental yang mewah terdengar samar-samar, bahkan sampai ke tempatku mematung di balik kemudi. Ini adalah hari resepsi pernikahan suamiku. Suami sahku. Jantungku seharusnya berdebar kencang karena sakit hati. Tanganku seharusnya gemetar. Air mata seharusnya sudah membanjiri pipiku. Anehnya, tidak ada. Yang kurasakan hanyalah dingin. Dingin yang menusuk, yang berawal dari dadaku dan kini menjalar ke seluruh ujung jari. Kemarin, aku masih seorang istri yang menangis. Hari ini, aku adalah seorang eksekutor. Aku merapikan kebaya sederhana yang kukenakan. Kebaya batik klasik, warisan dari ibuku. Sangat kontras dengan para tamu wanita yang memakai gaun malam berkilauan. Aku sengaja memilih ini. Aku tidak datang untuk bersaing. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Dengan langkah mantap, aku keluar dari mobil dan berjalan memasuki lobi. Beberapa penjaga keamanan menatapku sedikit aneh. Mungkin karena penampilanku yang terlalu sederhana untuk pesta semewah ini. Aku mengabaikan mereka. Langkah kakiku membawaku menuju ballroom utama. Pintu raksasa itu terbuka. Pemandangan di dalam membuatku mual. Panggung pelaminan itu dihiasi ribuan mawar putih impor. Karpet merah tergelar mewah. Meja-meja bundar dipenuhi hidangan mahal yang tak pernah sekalipun ia belikan untukku di rumah. Dan di sana, di atas singgasana itu, duduk suamiku. Pria yang 10 tahun ini makan dari tanganku, tidur di sampingku. Dia tampak gagah dengan setelan jas pesanannya. Di sebelahnya, duduk seorang wanita muda, cantik, mengenakan gaun pengantin putih yang ekornya memenuhi panggung. Wanita yang menjadi alasan pengkhianatan ini. Aku mulai melangkah masuk. Baru 5 langkah, seseorang mencegatku. Suaranya melengking, penuh kebencian. Mau apa kau kesini? Itu ibu mertuaku. Wanita yang selama ini selalu kupanggil, ibu. Yang selalu bersikap manis di depanku jika ada maunya. Kini, wajahnya memerah padam karena amarah. Riasan tebalnya tampak retak. Berani sekali kau datang ke sini, wanita rendahan. Kau tidak diundang, teriaknya. Musik langsung berhenti. Seluruh tamu di dalam ballroom menoleh ke arah kami. Suasana mendadak hening. Hanya menyisakan suara ibu mertuaku. Kau datang mau bikin malu? Hah? Mau mengemis? Sudah tidak ada gunanya. Aku hanya diam menatapnya. Kubiarkan dia mengeluarkan semua racunnya. Lihat anakku. Dia menunjuk ke pelaminan dengan bangga. Dia akhirnya mendapatkan wanita yang sepadan. Wanita muda, cantik, kaya, dan yang paling penting, subur. Tidak seperti kau. Kata, subur, itu ia tekankan, tepat menusuk luka lamaku. Selama ini, mereka selalu menyalahkanku karena kami belum memiliki anak. Kau itu cuma pembawa sial. Sudah mandul, miskin pula. Harusnya kau sadar diri. Cepat pergi dari sini sebelum aku panggil keamanan untuk menyeretmu. Aku menarik napas perlahan. Inilah dia. Inilah wajah asli mereka. Selama ini aku diam saat dia meminjam uangku untuk arisan. Aku diam saat dia memakai fasilitas rumahku seenaknya. Aku diam saat dia membanding-bandingkanku dengan menantu temannya. Tapi malam ini, aku tidak akan diam lagi. Aku melihat ke arah pelaminan. Suamiku tampak pucat pasi. Dia membeku di kursinya. Dia tidak bergerak, tidak berusaha membela, tidak berusaha menghentikan ibunya. Dia membiarkan aku dicaci maki di depan umum. Wanita di sebelahnya, istri barunya, berbisik. "Siapa itu, Mas?
Kok norak sekali? Aku tersenyum tipis. Ironi yang luar biasa. Ibu mertuaku menghinaku, miskin, di sebuah pesta yang dibiayai penuh oleh uang hasil penjualan tanah warisan ayahku. Pergi, ku bilang. Bentak ibu mertuaku lagi. Tangannya sudah terulur hendak mendorong bahuku. Aku melangkah mundur sedikit, menghindari sentuhannya. Aku menatap lurus melewati bahunya. Langsung ke mata suamiku yang ketakutan di atas panggung. Saya datang bukan untuk mengemis, Ibu, kataku. Suaraku tenang namun cukup keras untuk didengar orang-orang terdekat. Ibu mertuaku tertegun. Lalu mau apa? Mengacau. Aku tersenyum. Senyum yang membuat bulu kuduk mereka seharusnya berdiri. Saya datang untuk memberi selamat atas pernikahan kalian, kataku. Lalu aku sengaja memberi jeda, membiarkan ketegangan memenuhi ruangan. Sekaligus, lanjutku, mengambil kembali semua yang menjadi hak saya. Ibu mertuaku tertawa mengejek. Hak? Hak apa? Kau sudah tidak punya apa-apa lagi. Kau sudah diceraikan secara agama. Kita lihat saja nanti, bisikku. Aku tidak mempedulikannya lagi. Aku melangkah melewatinya, berjalan lurus menuju pelaminan, menuju suamiku yang kini mulai gemetar hebat. Pertunjukan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Semua kengerian ini dimulai kemarin. 1 hari sebelumnya. Siang itu, aku sedang berada di ruang kerja almarhum ayahku. Rumah ini adalah peninggalan orang tuaku satu-satunya. Setelah mereka tiada, suamiku yang dulu kukira baik hati, membujukku agar kami pindah ke sini. Alasannya, agar lebih hemat, tidak perlu mengontrak. Bodohnya aku setuju. Aku sedang merapikan berkas-berkas tua milik ayah. Tumpukan map coklat berisi surat-surat lama. Sejak ayah meninggal 5 tahun lalu, aku jarang menyentuh ruang ini. Terlalu banyak kenangan. Tiba-tiba, ponselku bergetar di atas meja. Nomor tidak dikenal. Biasanya aku malas mengangkat panggilan seperti ini. Mungkin telemarketing atau penipuan. Tapi entah kenapa, hatiku terasa tidak enak. Aku mengangkatnya. Halo. Hening sejenak di seberang sana. Hanya terdengar suara tarikan napas yang ragu. Halo. Ini benar dengan istrinya Mas. Menyebut nama suamiku? Suara itu milik seorang wanita. Terdengar muda dan sedikit bergetar. Iya, saya sendiri. Maaf, ini siapa ya? Ibu tidak perlu tahu saya siapa, katanya cepat. Saya cuma mau memberitahu sesuatu. Sesuatu yang penting. Perasaanku semakin tidak nyaman. Penting soal apa? Soal suami ibu, katanya. Suami ibu itu penipu. Jantungku terasa mencelos. Apa maksud Anda? Anda jangan sembarangan bicara ya. Saya tidak sembarangan, Bu. Suara wanita itu mulai terdengar marah. Dia bilang sama saya, bisnisnya sedang bangkrut. Dia bilang dia butuh modal. Dia pinjam uang saya banyak. Ternyata apa? Desaku. Ternyata dia bohong. Bisnisnya tidak bangkrut. Dia menipu saya. Dia juga pasti menipu ibu. Aku masih berusaha menyangkal. Saya tidak mengerti. Suami saya memang sedang kesulitan. Usahanya. Kesulitan? Wanita itu tertawa sinis. Kesulitan tapi bisa DP hotel mewah untuk resepsi pernikahan? Kesulitan tapi bisa beli mobil baru untuk istri barunya. Istri baru? Darahku terasa berhenti mengalir. Ruangan yang sejuk itu mendadak terasa panas. Apa maksud Anda? Istri baru. Ibu tidak tahu. Suara wanita itu terdengar kaget. Ya Tuhan, jadi ibu juga ditipu habis-habisan. Bicara yang jelas, bentakku, tanganku mulai gemetar memegang ponsel. Suami ibu akan menikah lagi. Besok, di Hotel Imperial. Dia menikah dengan perempuan kaya. Aku terduduk di kursi. Lemas. Menikah lagi? Besok. Tidak mungkin. Besu. Dia setiap hari pulang ke rumah. Dia bilang apa sama ibu? Bisnisnya bangkrut? Makanya ibu harus hemat? Makanya ibu tidak boleh minta apa-apa.
Semua ucapan suamiku beberapa bulan terakhir terngiang di kepalaku. Sayang, kita harus prihatin ya. Proyek lagi seret. Ibu jangan boros dulu, tabungan kita menipis. Bulan ini aku tidak bisa kasih uang belanja banyak. Semua itu bohong? Anda siapa? Tanyaku lagi. Suaraku kini bergetar hebat. Saya mantan kekasihnya. Akunya lirih. Kami berhubungan sebelum dia bertemu istri barunya itu. Dia meninggalkan saya setelah uang saya habis dia kuras. Dia juga meninggalkan ibu. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Jadi bukan hanya satu wanita. Ada wanita lain selain aku dan si calon istri baru. Saya tidak percaya kalau tidak ada bukti, kataku, mencoba tegar. Bukti? Wanita itu tertawa lagi. Dia pakai uang apa untuk modal nikah menurut ibu? Dia bilang sama saya. Dia baru saja dapat durian runtuh. Dia baru saja berhasil menjual aset besar. Aset, kata itu membuatku teringat sesuatu. Aset apa? Tanah. Dia bilang dia berhasil menjual tanah warisan istrinya yang bodoh. Tanah di pinggir jalan raya utama. Laku 10 miliar. Ponsel itu terlepas dari genggamanku. Jatuh ke lantai dengan suara keras. Tanah. Warisan ayahku. Tanah satu-satunya yang kumiliki. Yang surat-suratnya. Ya Tuhan, surat-suratnya ada pada suamiku. Aku teringat. 6 bulan lalu, dia datang padaku dengan wajah memelas. Sayang, surat tanah warisan ayahmu di mana? Biar aku bantu urus pajaknya. Sekalian aku mau cek. Siapa tahu bisa kita jadikan agunan di bank untuk tambahan modal. Aku, istri bodoh yang terlalu percaya, memberikannya. Aku bahkan menandatangani beberapa berkas yang dia bilang, hanya formalitas pajak. 10 miliar. Uang hasil keringat ayahku. Dijual. Oleh suamiku sendiri. Tanpa izinku. Dan uang itu. Dia pakai uang itu untuk modal menikahi wanita lain. Suara wanita di telepon, yang rupanya sudah ku loudspeaker, kembali terdengar. Resepsinya besok. Mewah sekali. Dia bilang sama saya, dia sudah muak hidup sama ibu. Muak kenapa? Tanyaku kosong. Dia bilang maaf bu, dia bilang dia muak hidup dengan istri yang biasa-biasa saja. Dia bilang ibu tidak bisa memberinya keturunan. Dia ingin hidup baru yang lebih wah. Biasa-biasa saja. Tidak bisa memberi keturunan. Lebih sakit daripada tamparan. Lebih sakit daripada dihina miskin. Dikhianati sedalam ini. Aku mengambil ponselku kembali. Terima kasih atas informasinya. Kataku dengan suara dingin yang mengejutkan diriku sendiri. Ibu mau apa? Aku akan melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Aku menutup telepon. Aku duduk terdiam selama hampir 1 jam di ruang kerja ayahku. Air mata tidak keluar. Yang ada hanya amarah yang membara. Pengkhianatan ini bukan hanya dilakukan suamiku. Ibu mertuaku pasti terlibat. Dia yang paling tahu soal tanah itu. Dia pasti yang mendorong suamiku untuk menjualnya. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku lemah. Mereka lupa satu hal. Ayahku bukan hanya mewariskan tanah itu. Tatapanku beralih dari tumpukan map coklat di meja ke sebuah lukisan besar di dinding. Lukisan pemandangan yang digantung menutupi sesuatu. Aku bangkit. Aku menggeser lukisan itu. Di baliknya, sebuah brankas tanam. Aku memutar kombinasi angka yang hanya aku dan ayahku yang tahu. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya, ada tumpukan dokumen lain. Bukan sertifikat tanah. Ini adalah senjata-ku. Sesuatu yang jauh lebih besar dari 10 miliar. Sesuatu senilai 25 miliar. Sesuatu yang akan kuhantamkan ke wajah mereka besok. Mereka ingin bermain-main? Mereka salah memilih lawan. Aku menatap brankas tanam di balik lukisan peninggalan ayahku. Brankas itu adalah saksi bisu dari hari-hari terkelam dalam hidupku, sekaligus penyelamat masa depanku. Pikiranku terbang kembali ke 5 tahun lalu. Saat itu, aku baru saja kehilangan ayahku. Dunia terasa runtuh. Aku menangis selama 40 hari, merasa sebatang kara. Suamiku dan ibu mertuaku hadir laksana malaikat.
Mereka mengurus pemakaman, menemaniku siang. Masih ada aku. Masih ada ibu. Ibu mertuaku mengangguk. Anggap saja ibu ini ibu kandungmu sendiri. Ikhlaskan ayahmu. Aku percaya. Aku percaya pada topeng kebaikan mereka. Sebulan setelah ayah meninggal, pengacara ayahku, Pak Fadli, datang membacakan surat wasiat. Di luar dugaan, selain rumah ini, ayah meninggalkan sesuatu yang sangat besar. Uang tunai. Bukan warisan bisnis, tapi hasil penjualan seluruh aset bisnisnya sebelum beliau sakit keras. Beliau rupanya sudah mempersiapkan segalanya. Jumlahnya 25 miliar. Aku, yang saat itu masih diselimuti duka, bingung. Aku tidak pernah memegang uang sebanyak itu. Malam itu, di meja makan, suamiku dan ibu mertuaku membuka percakapan. Sayang, suamiku memulai dengan sangat lembut. Uang 25 miliar itu besar sekali. Terlalu berbahaya kalau disimpan di rekeningmu saja. Maksud mas? Tanyaku bingung. Ibu mertuaku menyambung. Uang panas itu. Nak, kalau orang tahu kamu pegang uang segitu, nanti banyak yang niat jahat. Bisa-bisa kamu dirampok. Atau, kamu bisa boros. Perempuan itu kan gampang tergoda belanja. Aku hanya diam. Ibu punya ide. Lanjutnya, matanya berbinar. Daripada uang itu diam, lebih baik kita putar. Kita beli aset produktif. Yang aman, yang nilainya terus naik. Ibu tahu ada kompleks ruko dan satu pabrik garmen kecil yang mau dijual murah. Lokasinya bagus. 25 miliar itu pas sekali harganya. Tapi, dibeli atas nama siapa? Tanyaku. Suamiku tertawa kecil, seolah pertanyaanku lucu. Ya atas nama ibu, dong. Siapa lagi? Ibu kan paling paham soal bisnis. Kamu dan aku fokus saja mengurus rumah tangga. Nanti hasilnya, keuntungannya, ya untuk kita-kita juga. Untuk masa depan anak kita kelak. Hatiku sedikit ragu. Ayahku pernah berpesan, soal uang, jangan percaya siapapun 100%, nak. Termasuk pada suamimu. Selalu pakai surat, selalu pakai hitam di atas putih. Melihat keraguanku, ibu mertuaku langsung memasang wajah sedih. Ya ampun, nak, kamu curiga sama ibu? Sama suamimu sendiri? Kami ini mau menyelamatkan masa depanmu. Kamu ini sudah ibu anggap anak kandung. Apa ibu terlihat seperti orang yang mau menipu? Bukan begitu, Bu. Sudahlah, suamiku menengahi. Begini saja, kita beli aset itu. Betul kata ibu, biar aman. Tapi kalau kamu ragu, kita ke notaris. Biar jelas. Disitulah letak kesalahan terbesar mereka. Mereka meremehkanku. Aku mau, kataku mantap. Tapi aku mau pakai notaris kepercayaan ayahku, Pak Fadli. Wajah mereka sedikit berubah, tapi mereka tidak bisa menolak. Dan, tambahku lagi, aku mau kita buat perjanjian. Uang 25 miliar itu, aku pinjamkan ke ibu. Jadi statusnya adalah utang piutang. Aset pabrik dan ruko itu boleh dibeli atas nama ibu, tapi itu adalah jaminan dari utang ibu kepadaku. Suamiku tertawa. Sayang, kamu ini ada-ada saja. Kaku sekali. Kayak sama siapa? Ya boleh. Boleh. Biar profesional. Ibu mertuaku tersenyum kaku. Tentu. Nak, apapun yang bikin kamu tenang. 2 hari kemudian, kami duduk di kantor Pak Fadli. Pak Fadli adalah pengacara tua yang cerdas. Dia menatapku dengan iba, tapi juga bangga. Baik, kata Pak Fadli setelah mendengar keinginanku. Kita akan buat akta pengakuan utang yang dikuatkan dengan perjanjian jaminan. Suamiku dan ibu mertuaku hanya mengangguk-angguk, tanpa tidak sabar ingin segera memegang uang itu. Mereka pikir ini hanya formalitas. Pak Fadli mengetik, lalu membacakan draftnya. Ibu, menyebut nama ibu mertuaku. Dengan ini mengakui berutang lunas kepada, menyebut namaku, sebesar 25 miliar rupiah, untuk keperluan pembelian aset berupa. Semua berjalan lancar. Sampai Pak Fadli membacakan satu klausul krusial. Klausul yang kuingat di luar kepala. Utang ini bersifat tanpa bunga,
dengan jangka waktu 20 tahun. Namun, Pak Fadli sengaja menekankan suaranya. Utang ini akan jatuh tempo dan wajib dibayarkan seketika. Seluruhnya, apabila pihak berutang, ibu mertuaku, atau anggota keluarganya, termasuk suamiku, terbukti melakukan tindakan wan prestasi, merugikan pihak pemberi pinjaman, aku, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penggelapan aset lain, penipuan, atau pengkhianatan yang merusak ikatan keluarga. Aku melihat mata ibu mertuaku sedikit menyipit. Dia ragu. Kenapa klausulnya begitu, Pak? Tanya suamiku, mulai merasa aneh. Pak Fadli menjawab tenang. Ini standar, Mas. Untuk melindungi klien saya. Jika semua berjalan baik, perjanjian ini hanya kertas tidur. Tapi jika terjadi sesuatu yang buruk, surat ini adalah senjata klien saya. Ini hanya untuk jaga-jaga. Ibu mertuaku, yang dibutakan oleh keserakahan 25 miliar di depan mata, akhirnya mengangguk. Ya, tidak masalah. Saya tanda tangan. Kami kan keluarga. Tidak mungkin ada pengkhianatan. Perjanjian ditandatangani. Uang 25 miliar ditransfer. Pabrik dan ruko dibeli atas nama ibu mertuaku. Selama 5 tahun, mereka menikmati hasilnya. Keuntungan pabrik dan sewa ruko masuk ke rekening mereka. Aku tidak pernah diberi sepeser pun. Mereka bilang itu ditabung untuk kami. Dan selama 5 tahun, mereka melupakan dokumen itu. Mereka melupakan senjata yang kusembunyikan di balik lukisan ayahku. Kini, pikiranku kembali ke ruang kerja. Kemarin, setelah menerima telepon dari Sari. Aku membuka brankas. Di sana, tergeletak rapi akta pengakuan utang itu. Mereka telah melakukan wan prestasi. Mereka telah menjual tanah warisan ayahku 10 miliar. Mereka telah melakukan pengkhianatan. Sesuai perjanjian, utang 25 miliar itu jatuh tempo. Kemarin malam, setelah menemukan kembali surat utang itu, aku tidak lagi menangis. Amarahku sudah membeku, berubah menjadi perhitungan yang dingin. Aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Langkah pertama, aku menekan nomor Pak Fadli. Sudah pukul 8 malam. Aku tidak peduli. Ini darurat. Halo, Pak Fadli. Maaf mengganggu malam-malam. Ini saya. Ah, iya, Nak. Ada apa? Tumben sekali. Jawabnya ramah. Pak, kataku tanpa basa-basi. Saya butuh bantuan hukum segera. Besok pagi, saya mau menagih utang 25 miliar ibu mertua saya. Hening sejenak di seberang sana. Utang yang 25 miliar yang 5 tahun lalu itu? Ada apa ini? Aku menceritakan semuanya. Singkat, padat, dan jelas. Tentang suamiku yang akan menikah lagi besok. Tentang informan yang menelepon. Dan puncaknya, tentang penjualan tanah warisan ayahku senilai 10 miliar, yang surat-suratnya kuserahkan padanya untuk mengurus pajak. Suara Pak Fadli langsung berubah. Dari ramah, menjadi tajam dan marah. Apa? Dia menjual tanah itu? Tanpa izinmu? Memakai uangnya untuk menikah lagi? Benar, Pak. Dan menurut saya, itu adalah wan prestasi yang sempurna untuk klausul di surat utang kita. Sempurna, desis Pak Fadli. Ini bukan cuma wan prestasi, Nak. Ini penggelapan dalam rumah tangga. Ini pidana. Mereka pikir kamu bodoh. Saya memang bodoh, Pak. Tapi kebodohan saya sudah berakhir hari ini. Bagus, kata Pak Fadli. Sekarang dengarkan saya. Kita tidak punya banyak waktu. Saya butuh bukti penjualan tanah itu. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kata informanmu. Saya akan telepon orang saya di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Malam ini juga. Saya akan minta cek histori sertifikat tanah ayahmu. Apakah bisa semalam ini, Pak? Pasti bisa. Demi almarhum ayahmu, saya akan kerahkan semua koneksi saya. Sekarang, kamu tenangkan diri. Besok pagi jam 7, temui saya di kantor saya. Bawa surat utang yang asli. Kita akan eksekusi. Eksekusi apa, Pak? Eksekusi sita jaminan. Nak, kita akan ambil pabrik dan ruko itu.
Besok juga. Malam itu aku tidak tidur. Aku memegang erat surat berharga itu. Pagi ini, hari H resepsi suamiku. Pukul 7 pagi, aku sudah di kantor Pak Fadli. Mata pengacara tua itu merah, tampak kurang tidur, tapi semangatnya menyala-nyala. Berhasil, katanya sambil menyodorkan beberapa lembar kertas. Orang saya di BPN mengonfirmasi. Tanah ayahmu sudah beralih nama. Dijual 1 minggu yang lalu. Pembelinya perusahaan properti besar. Ini salinan akta jual belinya. Aku melihat tanda tanganku di sana. Dipalsukan. Sangat mirip. Tapi aku tahu itu palsu. Dan ini, Pak Fadli menunjuk berkas lain. Saya sudah mendapatkan penetapan sita eksekusi dari pengadilan negeri. Saya pakai jalur kilat. Hakim yang bertugas kebetulan sahabat saya. Saya jelaskan urgensinya, bahwa tergugat, suamiku, sedang berusaha melarikan diri dari tanggung jawab dengan menikahi wanita lain. Jadi, kita bisa ambil asetnya hari ini. Tepat jam 9 pagi ini, kata Pak Fadli sambil melihat jam. 2 jurusita dari pengadilan sudah menunggu kita di bawah. Kita akan ke lokasi pabrik dan ruko itu. Kita akan menyegelnya. Saya ikut, kataku. Tidak. Tolak Pak Fadli tegas. Kamu jangan muncul dulu. Biar tim saya yang bekerja. Kamu harus simpan tenagamu untuk nanti malam. Nanti malam. Pak Fadli tersenyum licik. Resepsinya jam berapa? Jam 7 malam. Pak, di Hotel Imperial. Bagus. Berdandanlah yang cantik. Kamu adalah tamu kehormatan. Aku tidak mengerti, tapi aku mengangguk. Pukul 9 pagi. Aku duduk di dalam mobil Pak Fadli. Diparkir agak jauh dari kompleks ruko milik ibu mertuaku. Pabrik garmen kecil itu terletak di belakangnya. Aku melihat Pak Fadli, didampingi 2 jurusita berseragam, berjalan tenang menuju kantor manajemen ruko, yang juga dipakai sebagai rumah tinggal ibu mertuaku. Aku tidak bisa mendengar percakapan mereka, tapi aku bisa membayangkannya. 15 menit kemudian, aku melihat ibu mertuaku keluar. Dia memakai daster. Rambutnya masih digulung roll. Wajahnya panik. Dia berteriak-teriak. Menunjuk-nunjuk Pak Fadli. Pak Fadli tetap tenang. Menunjukkan surat-surat dari pengadilan. Para jurusita mulai bekerja. Mereka menempelkan stiker besar di pintu ruko paling depan. Stiker merah bertuliskan, aset ini dalam pengawasan pengadilan negeri. Dalam proses sita eksekusi. Aku melihat ibu mertuaku terduduk lemas di teras. Dia meraih ponselnya. Pasti menelepon suamiku. Di dalam mobil, ponselku bergetar. Nama suamiku muncul di layar. Aku menatapnya, lalu menolaknya. Ponselku bergetar lagi. Suamiku lagi. Aku tolak. Lagi. Aku tolak. Lalu sebuah pesan masuk darinya. Kamu di mana? Ibu telepon. Katanya ada orang pengadilan datang. Itu pasti ulahmu kan? Jangan main-main. Sayang. Jangan bikin malu. Aku lagi sibuk urus resepsi. Pesan kedua. Angkat teleponku. Kamu mau merusak hari bahagiaku. Hah? Awas kamu ya. Aku tersenyum dingin. Pak Fadli kembali ke mobil. Wajahnya puas. Sudah beres. Katanya. Aset 25 miliar itu sudah disegel. Mereka tidak bisa menjualnya, tidak bisa mengaksesnya. Sudah dibekukan atas nama kamu. Ibu mertuamu syok berat. Dia tadi menelepon suamimu. Saya tahu, kataku sambil menunjukkan pesan di ponselku. Apa katanya? Dia bilang saya jangan main-main. Dia sedang sibuk mengurus resepsi. Pak Fadli tertawa. Dia sombong sekali. Dia pikir ini gertakan. Dia tidak tahu kalau dia baru saja kehilangan 25 miliar. Tahap 1 selesai, kataku. Apa tahap 2? Tanya Pak Fadli. Aku menatap lurus ke jalanan. Tahap 1. Saya ambil kembali 25 miliar saya. Tahap 2. Saya akan hancurkan resepsi yang dia biayai dengan 10 miliar uang ayah saya. Pak Fadli mengangguk. Saya akan siapkan salinan bukti penjualan tanah itu. Kamu bawa nanti malam. Hantam dia dengan fakta. Aku pulang ke rumah.
Rumah peninggalan ayahku. Aku membuka lemari. Aku akan memakai ini. Aku mematut diri di cermin. Wajahku pucat. Mataku sembab sisa tangisan kemarin. Tapi di dalam mataku, ada api yang baru menyala. Mereka pikir aku wanita. Biasa-biasa saja. Mereka pikir aku mandul dan pembawa sial. Mereka pikir aku bodoh dan bisa ditipu. Malam ini, di Hotel Imperial, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Aku melangkah melewati ibu mertuaku yang membeku. Caciannya tadi berhenti di tenggorokannya. Wajahnya yang penuh amarah kini berubah menjadi kebingungan. Dia tidak menyangka aku akan berani melewatinya. Aku tidak berhenti. Aku terus berjalan di atas karpet merah yang seharusnya diinjak oleh tamu-tamu terhormat. Pandangan ratusan tamu undangan terasa seperti jarum, menusuk kulitku. Mereka berbisik. Siapa itu? Kok berani sekali? Tidak diundang ya? Aku mengabaikan mereka. Fokusku hanya satu. Panggung pelaminan itu. Di atas sana, suamiku akhirnya bereaksi. Dia tidak bisa lagi berpura-pura tenang. Wajahnya yang tadi berseri-seri bahagia kini pucat pasi. Dia bangkit dari kursi emasnya. Winda, desisnya. Namanya sendiri terdengar aneh keluar dari mulutku setelah aku hanya memanggilnya. Mas, selama ini. Maaf, saya koreksi. Aku hanya memanggilnya. Mas, selama ini. Sayang, panggilnya, pura-pura tersenyum paksa ke arah tamu, sebelum menoleh padaku dengan tatapan membunuh. Kamu mau apa? Turun. Jangan bikin malu. Dia bergerak cepat menuruni dua anak tangga panggung, berusaha mencegatku sebelum aku sampai ke sana. Pengantin barunya, wanita muda bernama Tiara itu, hanya menatapku dengan pandangan jijik dan bingung. Dia mungkin mengira aku adalah mantan yang gagal move on. Suamiku meraih lenganku. Cengkeramannya keras, menyakitkan. Aku bilang turun. Bisiknya penuh ancaman. Pulang sekarang. Kita bicarakan di rumah. Rumah. Aku menatap matanya. Mata yang dulu kupuja, kini penuh kebohongan. Rumah yang mana, Mas? Rumah ayahku yang kamu jual tanahnya. Cengkeramannya langsung mengendur. Dia terkejut aku tahu. Aku menarik lenganku. Dengan langkah mantap, aku naik ke atas panggung. Aku berjalan melewatinya. Melewati mempelai wanita yang menatapku syok. Aku berjalan lurus ke arah podium kecil tempat MC memandu acara. Sang MC, seorang pria parlente, berusaha menghalangiku. Maaf, Ibu. Ini acara, mohon Ibu. Aku tidak mempedulikannya. Aku meraih mikrofon dari dudukannya. Sebuah suara decit yang memekakan telinga terdengar di seluruh penjuru ballroom. Nguing. Musik instrumen yang mewah itu langsung mati. Para pramusaji berhenti bergerak. Para tamu yang sedang makan meletakkan sendok garpu mereka. Hening. 100% hening. Semua mata kini tertuju padaku. Wanita berkebaya sederhana yang berdiri di tengah kemewahan palsu ini. Aku menarik napas. Inilah saatnya. Selamat malam, kataku. Suaraku, yang diperkuat oleh sistem suara mahal, terdengar tenang dan jelas. Menggema. Maaf mengganggu pesta yang indah ini. Aku menoleh ke suamiku. Dia mematung di anak tangga. Wajahnya adalah campuran antara panik dan amarah yang luar biasa. Ibu mertuaku kini sudah berada di bawah panggung, menatapku dengan mulut ternganga. Para tamu undangan yang terhormat, lanjutku. Saya yakin banyak dari Anda yang bertanya-tanya, siapa saya? Aku mengarahkan pandanganku pada pria yang telah menghancurkan hidupku. Perkenalkan, saya adalah istri pertama, dan masih sah secara hukum, dari pria yang sedang merayakan pernikahannya di panggung ini. Ratusan orang di ruangan itu menarik napas bersamaan. Suara, hah, dan astaga, terdengar riuh. Mempelai wanita, Tiara, langsung berdiri. Apa maksudmu? Sah. Mas, kamu bilang kamu sudah cerai. Suamiku tergagap. Dia bohong. Sayang, dia bohong. Saya datang ke sini bukan untuk mengacau, kataku, memotong kepanikan mereka.
Saya datang bukan untuk meminta suami saya kembali. Saya tidak sudi. Saya hanya punya satu pertanyaan sederhana. Aku menatap lurus ke mata suamiku. Kubiarkan dia merasakan setiap detik ketakutan yang menjalar di tubuhnya. Mas, panggilku. Panggilan yang dulu penuh cinta, kini penuh racun. Resepsi pernikahanmu yang kedua ini. Resepsi yang luar biasa mewah. Hotel bintang 5. Dekorasi bunga impor. Makanan yang melimpah. Aku sengaja memberi jeda. Kubiarkan semua orang mencerna kata-kataku. Modalnya dari mana? Dia tidak menjawab. Dia hanya gemetar. Saya bantu jawab. Kataku, apakah modal resepsi mewah ini berasal dari uang 10 miliar? Aku melihat mata ibu mertuaku terbelalak ngeri. Hasil dari kamu menjual tanah warisan almarhum ayah saya secara diam-diam. Bom! Kekacauan itu meledak seketika. Apa? Itu bukan suara tamu. Itu suara seorang pria parubaya yang duduk di meja VIP keluarga mempelai wanita. Pasti ayahnya Tiara. Dia menggebrak meja. Tiara sendiri terhuyung. Tanah siapa? 10 miliar? Mas, apa maksud perempuan ini? Ruangan itu mendadak riuh seperti pasar. Para tamu berdiri dari kursi mereka, saling berbisik, menunjuk ke arah panggung. Ponsel di mana-mana terangkat. Mulai merekam. Suamiku akhirnya menemukan suaranya. Tapi itu bukan suara tenang. Itu teriakan. Diam kamu. Fitnah, teriaknya. Mencoba merebut mikrofon dariku. Aku mengelak. Semua yang dia katakan itu bohong. Teriaknya pada para tamu. Jangan percaya. Dia mantan istri saya yang stres. Dia tidak terima saya ceraikan. Dia gila. Ibu mertuaku, melihat anaknya panik, ikut naik ke panggung. Benar, teriaknya, mencoba membantuku. Wanita ini gila. Dia sakit hati karena anak saya lebih memilih wanita yang lebih baik. Dia mandul. Dia iri. Usir dia. Keamanan. Mana keamanan? Seret wanita gila ini keluar dari pesta anak saya. Serangan psikologis mereka kini berbalik. Mereka mencoba melukisku sebagai wanita gila yang cemburu. Mereka menghinaku, mandul, lagi di depan ratusan orang. Dulu, hinaan itu akan membuatku menangis. Tapi tidak hari ini. Aku hanya tersenyum tipis ke mikrofon. Gila? Tanyaku. Stres? Mandul? Jadi, aku menoleh ke suamiku. Menjual tanah warisan istri sah di belakang punggungnya. Memakai uang itu untuk menikahi wanita simpananmu. Dan saat istri sahmu datang meminta kejelasan, kamu menyebutnya gila? Aku menoleh ke mempelai wanita, Tiara. Kamu dengar itu? Dia menyebutku mantan istri. Padahal surat cerai saja belum ada. Dia berani membohongiku selama 10 tahun. Apa kamu yakin dia tidak membohongimu? Tiara menatap suamiku dengan pandangan ngeri. Mas, jawab aku, itu tidak benar, kan? Uang ini kan uang bisnismu. Tentu saja, sayang, tentu saja. Suamiku berusaha menenangkan istri barunya, sambil melotot padaku. Ibu mertuaku kembali berteriak. Omong kosong. Dia hanya bicara tanpa bukti. Dia cuma mau merusak kebahagiaan kami. Kalau kamu berani, mana buktinya? Hah? Mana buktinya kalau anak saya jual tanahmu? Itu dia. Umpan yang kutunggu-tunggu. Aku tersenyum menatap ibu mertuaku. Wajahnya penuh kemenangan. Merasa yakin aku hanya menggertak. Dia pikir aku datang dengan tangan kosong. Hanya bermodal mulut. Bukti? Tanyaku dengan tenang ke mikrofon. Suaraku menggema, memotong keriuhan di dalam ballroom. Ibu mertuaku bertanya apa buktinya? Aku menoleh pada suamiku, yang masih berusaha menenangkan Tiara yang mulai menangis. Kamu juga mau lihat buktinya, Mas? Dia tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan benci. Baiklah, kataku. Kalian yang meminta. Aku merogoh saku kecil di dalam kebaya yang kukenakan. Aku mengeluarkan sebuah benda kecil. Sebuah flash drive.
Aku mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Resepsi mewah pasti punya layar proyektor yang besar, kan? Tanyaku retoris. Aku menoleh ke belakang panggung. Di sana, layar LED raksasa yang tadi menampilkan foto-foto prewedding romantis mereka masih menyala. Mas operator, panggilku ke arah bilik teknisi di sudut ruangan. Tolong hentikan dulu video romantis itu. Saya punya sesuatu yang lebih menarik untuk ditayangkan. Operator itu tampak bingung. Dia menatap suamiku, si empunya acara, meminta persetujuan. Suamiku langsung panik. Dia sadar apa yang akan terjadi. Jangan, teriaknya. Jangan diputar. Apapun yang dia kasih, jangan diputar. Dia berlari ke arah bilik operator, hendak menghentikannya. Pak, sebuah suara berat dan berwibawa tiba-tiba terdengar dari dekat bilik operator. Semua orang menoleh. Di sana berdiri Pak Fadli, pengacara keluargaku, yang sudah menyelinap masuk tanpa ada yang menyadari. Dia mengenakan setelan jas terbaiknya. Pak Fadli menunjukkan kartu identitas pengacaranya kepada operator dan penjaga keamanan yang hendak menghentikannya. Putar flash drive itu, perintah Pak Fadli. Isinya adalah barang bukti legal untuk laporan kepolisian yang akan kami buat malam ini juga atas tindak pidana pemalsuan dokumen dan penggelapan. Ancaman kata, kepolisian, membuat operator dan keamanan itu mundur. Suamiku terlambat. Pak Fadli sudah menyerahkan flash drive itu. 1 detik, 2 detik. Layar LED raksasa di belakang panggung pelaminan itu berubah. Foto prewedding yang mesra itu hilang. Layar menjadi hitam. Lalu, sebuah dokumen muncul. Gambar pindaian yang sangat jelas. Terlihat kop surat notaris dan judul besar. Akta jual beli. Ruangan itu hening seketika. Para tamu undangan, kataku, suaraku kembali mengisi ruangan. Itu, aku menunjuk ke layar, adalah akta jual beli. Dibuat tepat 1 minggu yang lalu. Dengan objek jual beli, sebidang tanah, seluas 2000 meter persegi, di lokasi. Aku menyebutkan lokasi persis tanah warisan ayahku. Wajah ibu mertuaku langsung kehilangan warna. Tolong perbesar bagian penjual, pintaku pada operator. Layar berganti, fokus pada kolom tanda tangan. Di sana, ada namaku, dan tanda tanganku. Itu, kataku lagi, adalah nama saya. Dan itu, adalah tanda tangan saya yang dipalsukan. Suara terkesiap kolektif terdengar dari seluruh penjuru ruangan. Saya tidak pernah merasa menandatangani surat ini. Saya tidak pernah menjual tanah itu. Tapi entah bagaimana, aku menatap suamiku. Tanah itu bisa terjual. Masih mau bilang ini fitnah, Mas? Suamiku terhuyung. Dia berpegangan pada tiang dekorasi bunga. Keringat sebesar biji jagung mulai mengalir di pelipisnya. Tapi aku belum selesai. Saya tahu, lanjutku. Akta saja tidak cukup. Kalian pasti ingin tahu uangnya kemana, kan? Tolong, Mas Operator tampilkan dokumen kedua. Layar berganti lagi. Kali ini, sebuah bukti transfer. Sebuah slip setoran dari bank ternama. Ini, kataku, adalah bukti pembayaran dari perusahaan properti yang membeli tanah itu. Lihat tanggalnya. 6 hari yang lalu. Aku meminta operator memperbesar nominalnya. 10 miliar rupiah. Lalu, aku meminta diperbesar ke bagian nomor rekening tujuan. Dan itu adalah nomor rekening penerimanya. Bukan rekening perusahaan atas nama suami saya. Bukan rekening bersama kami. Tapi rekening pribadi atas nama suami saya. Selesai. Fakta itu telak menghantam mereka. Ruangan itu meledak. Kali ini bukan bisik-bisik. Orang-orang berteriak. Ya Tuhan, itu kriminal. Gila, nekat sekali. Tapi suara yang paling keras, sekali lagi, datang dari meja keluarga mempelai wanita. Ayah Tiara bangkit. Wajahnya merah pada menahan murka. Dia berjalan cepat ke atas panggung, tidak mempedulikan tata krama lagi. Jadi ini uangnya. Teriaknya tepat di depan wajah suamiku. Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Kamu bilang kamu dapat proyek besar di Kalimantan. Kamu pinjam uang tambahan 5 miliar dari saya untuk
menambahi modal resepsi ini. Kamu menipu saya pakai uang istri pertamamu. Mata suamiku terbelalak ngeri. Rupanya ada kebohongan lain. Dia bukan hanya menggelapkan 10 miliar, tapi juga menipu ayah Tiara sebesar 5 miliar. Tiara, si mempelai wanita, akhirnya pecah. Dia tidak menangis pilu. Dia menjerit. Jeritan amarah dan malu yang luar biasa. Penipu. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi suamiku. Begitu kerasnya hingga mikrofon yang kupegang menangkap suaranya. Kamu bilang dia gila. Kamu bilang dia stres. Ternyata kamu yang bajingan. Tiara. Sayang, dengerin Mas dulu. Suamiku mencoba meraih tangan istri barunya. Jangan sentuh aku. Tiara histeris. Dia mulai merobek-robek rangkaian bunga melati yang terpasang di gaunnya. Aku menikah dengan pencuri. Aku menikah dengan penipu. Malu. Malu. Keluarga Tiara langsung naik ke panggung, berusaha menenangkan putri mereka dan memaki-maki suamiku. Suamiku kini terkepung. Dihina oleh istri baru, dimurkai oleh mertua baru, dan ditelanjangi oleh istri lama. Dia panik. Dia mencari-cari pembelaan. Matanya tertuju pada satu orang. Ibunya. Ibu mertuaku masih berdiri di panggung, gemetar. Tapi dia belum kalah. Masih ada satu kartu as yang dia pikir dia miliki. Kekacauan di panggung itu adalah musik termanis yang pernah kudengar. Istri baru suamiku menjerit histeris, ayahnya mengamuk, dan suamiku, pria yang 10 tahun ini kusebut sebagai pelindungku, kini berlutut, memegangi pipinya yang memerah karena tamparan. Para tamu undangan tidak lagi duduk manis. Mereka berdiri, ponsel teracung, merekam drama paling memalukan yang pernah mereka saksikan. Ini bukan lagi resepsi pernikahan. Ini adalah ruang pengadilan publik. Suamiku, dalam kepanikan total, matanya liar mencari pertolongan. Dia sudah ditelanjangi oleh istri pertamanya, aku, ditampar oleh istri keduanya, Tiara, dan diancam oleh mertua barunya. Dia menatap ke satu-satunya orang yang tersisa. Ibu. Panggilnya. Suaranya parau. Bu. Tolong, Bu. Ibu mertuaku, yang sejak tadi membeku melihat bukti transfer 10 miliar, akhirnya tersadar. Wajahnya yang pucat kini berganti menjadi merah padam karena amarah. Ini bukan lagi soal malu. Ini soal harga diri. Dia mengambil langkah maju, merebut mikrofon dari tanganku. Aku membiarkannya. Aku ingin dia bicara. Diam kalian semua. Teriaknya ke mikrofon. Suaranya memekakan telinga. Ruangan itu perlahan hening. Semua mata beralih padanya. Dia menatap ayah Tiara dengan pandangan meremehkan. Jadi hanya karena 10 miliar? Hah? Dan 5 miliar utang pada bapak? Bapak pikir kami keluarga miskin. Ayah Tiara mendengus. Bukan miskin lagi. Kalian penipu. Halah, bentak ibu mertuaku. Uang 15 miliar itu kecil. Kecil. Kalian tahu siapa kami? Keluarga kami masih punya aset 25 miliar. Pabrik dan kompleks ruko itu nilainya jauh di atas utang kami. Kami bisa ganti kerugian kalian 10 kali lipat. Dia berbicara dengan sombong, mencoba menyelamatkan muka, mencoba meyakinkan besan barunya bahwa mereka tidak salah memilih keluarga. Itu dia. Umpan terakhir yang kulempar. Akhirnya dimakan. Suamiku, mendengar ibunya menyebut aset 25 miliar itu, wajahnya langsung berseri. Dia lupa. Dia lupa pada penyitaan tadi pagi. Dia lupa pada surat utang itu. Dia pikir ibunya baru saja menyelamatkan situasi. Dengar itu, teriak suamiku pada Tiara. Dengar, kita masih kaya. Ibu masih punya 25 miliar. Perempuan ini, dia menunjukku, tidak akan bisa menghancurkan kita. Aku tertawa. Bukan tawa sinis. Aku tertawa lepas. Begitu keras, hingga aku harus memegang perutku. Aku tertawa di depan mikrofon yang lain. Tawaanku menghentikan kesombongan mereka. Kenapa kau tertawa, wanita gila? Desis ibu mertuaku. Aku menyeka air mata di sudut mataku. Saya tertawa, karena ibu baru saja mengingatkan saya.
Aku mengambil alih suasana. Aset 25 miliar. Katamu, Bu. Aku berjalan pelan ke arahnya. Aset ruko dan pabrik garmen yang ibu banggakan itu? Aset yang ibu beli 5 tahun lalu. Wajahnya berubah. Dia mulai ingat. Para tamu undangan, kataku, kembali berbicara pada penonton. Kalian mungkin bertanya, dari mana mereka punya aset 25 miliar? Biar saya ceritakan. 5 tahun lalu, saat saya masih berduka atas meninggalnya ayah saya menerima warisan tunai 25 miliar. Suara, wow, terdengar dari kerumunan. Ayah Tiara menatapku dengan pandangan baru. Suami saya dan ibu mertua saya. Aku menunjuk mereka satu persatu. Membujuk saya, yang saat itu naif dan bodoh, untuk mengamankan uang itu. Mereka bilang, belikan aset atas nama ibu mertua, sebagai tanda bakti anak. Tapi, aku tersenyum. Ayah saya mendidik saya untuk tidak bodoh selamanya. Kami pergi ke notaris. Kami membuat akta pengakuan utang. Uang 25 miliar itu. Aku menekankan setiap kata. Saya pinjamkan kepada ibu mertua saya. Dan aset pabrik serta ruko itu adalah jaminannya. Wajah suamiku dan ibu mertuaku kini bukan pucat lagi, tapi putih. Seperti kertas. Mereka tahu kemana arah pembicaraan ini. Dan di dalam surat utang itu, lanjutku, ada satu klausul kecil yang kalian lupakan. Klausul itu berbunyi, utang 25 miliar ini akan jatuh tempo dan wajib dibayarkan seketika apabila pihak peminjam, ibu mertuaku, atau anggota keluarganya, suamiku, terbukti melakukan prestasi, penggelapan, penipuan, atau pengkhianatan. Aku menoleh ke suamiku. Dan hari ini, kamu, suamiku, telah menggelapkan 10 miliar uang tanah warisan ayahku. Aku berbalik ke ibu mertuaku. Artinya utang 25 miliar ibu telah jatuh tempo. Ibu mertuaku menggelengkan kepalanya. Tidak itu hanya surat. Surat yang berkekuatan hukum, Bu. Sebuah suara tenang menyela. Pak Fadli, pengacaraku, berjalan naik ke atas panggung. Dia membawa sebuah map besar. Ibu mertuamu, kataku, tadi bertanya di mana buktinya. Bukti penjualan tanah sudah saya tunjukkan. Sekarang mau lihat bukti terakhir. Pak Fadli membuka map itu. Dia mengeluarkan selembar kertas besar dengan stempel merah dari pengadilan. Surat apa itu? Tanya ayah Tiara, kini penasaran. Pak Fadli menjawab. Ini adalah salinan penetapan sita eksekusi dari pengadilan negeri. Bertanggal hari ini. Ibu mertuaku terhuyung. Sita? Benar, Ibu, kata Pak Fadli. Karena klien saya, aku, telah membuktikan telah terjadi prestasi dan penggelapan, maka tadi pagi, pukul 9 seluruh aset atas nama ibu pabrik dan kompleks ruko senilai 25 miliar itu telah resmi disita oleh pengadilan sebagai pembayaran utang ibu kepada klien saya. Jika bukti 10 miliar tadi adalah bom, maka ini adalah kiamat. Ibu mertuaku tidak menjerit. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia ambruk, pingsan di atas panggung, di samping kaki Tiara. Tapi suamiku, reaksinya berbeda. Dia tidak pingsan. Dia menatap surat sita itu. Dia menatap ibunya yang tergeletak. Dia menatapku. Dia sadar. Uang 10 miliar dari tanahku habis untuk resepsi ini. Uang 5 miliar pinjaman dari ayah Tiara harus dikembalikan. Aset 25 miliar, benteng terakhir keluarganya, baru saja kurebut kembali. Mereka bangkrut. Total. Dalam satu malam. Tidak. Bisiknya. Tidak. Lalu, dia menjerit. Bukan jeritan marah. Itu adalah jeritan putus asa yang paling mengerikan. Jeritan seorang pria yang kehilangan segalanya dalam sekejap. Tidak. Dia menjambak rambutnya sendiri. Aset ibu, pabrik, ruko, uangku, habis. Semuanya habis. Dia berteriak histeris. Dia berguling di panggung, menangis seperti anak kecil, memukul-mukul lantai di tengah dekorasi bunga mawar putih yang mahal. Kamu, ini semua karenamu, perempuan sialan. Dia merangkak,
mencoba menyerangku. Tapi Pak Fadli dan Ayah Tiara sudah menahannya. Keamanan, teriak Ayah Tiara. Serat penipu ini keluar. Panggil polisi. Saya tidak mau lihat wajahnya lagi. Tiara, si mempelai wanita, menatap suaminya yang menjerit-jerit di lantai. Dia tidak lagi menangis. Wajahnya datar dan dingin. Dia menarik kerudung pengantinnya, melemparkannya ke wajah suamiku yang sedang meracau. Aku minta cerai. Malam ini juga, desisnya. Ayah Tiara menatapku. Nona, katanya padaku. Saya minta maaf atas nama keluarga saya. Kami juga tertipu. Saya akan pastikan dia membusuk di penjara. Aku hanya mengangguk. Para petugas keamanan hotel berdatangan. Mereka mengangkat suamiku yang terus meronta dan menjerit. Uangku, 25 miliarku. Kembalikan. Mereka juga mengangkat ibu mertuaku yang masih pingsan. Mereka diseret keluar dari ballroom mewah itu, melewati tamu-tamu yang memotret dan merekam. Pemandangan terakhir yang kulihat adalah suamiku, pria yang dulu gagah di pelaminan, kini diseret seperti binatang, dengan jas pengantin yang robek, sambil menjerit histeris. Aku meletakkan mikrofon itu kembali ke dudukannya. Aku berbalik. Aku berjalan menuruni panggung. Aku melintasi karpet merah, membelah kerumunan tamu yang menatapku dengan campuran ngeri, kagum, dan kasihan. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku berjalan keluar dari hotel itu, meninggalkan reruntuhan hidup mereka. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku merasa bisa bernapas. 6 bulan kemudian, aku menyeruput kopi pagiku di sebuah ruangan yang kini sangat kukenali. Ruangan ini dulu kantor ibu mertuaku. Berantakan, penuh nota utang arisan, dan berbau debu. Kini, ruangan itu bersih. Dindingnya kucat putih gading. Sebuah meja kayu solid yang besar menggantikan meja lamanya. Dan di dinding, tergantung foto almarhum ayahku, tersenyum bangga. Ini adalah kantor direktur pabrik garmen dan manajemen ruko. Kantor milikku. Setelah malam resepsi itu, hidupku bergerak cepat. Pak Fadli mengurus segalanya. Proses perceraianku berjalan kilat. Dengan bukti perselingkuhan, penggelapan 10 miliar, dan utang 5 miliar pada keluarga Tiara, suamiku tidak punya dasar pembelaan. Dia langsung menandatangani surat cerai dari dalam tahanan. Aset 25 miliar itu kembali padaku 100%. Pengadilan mengesahkan sita eksekusi itu karena perjanjian utang piutang kami sangat kuat dan bukti wan prestasinya tidak terbantahkan. Alih-alih menjual pabrik dan ruko itu, aku memutuskan untuk mengelolanya. Aku belajar. Aku membaca buku-buku ayahku. Aku mempekerjakan manajer profesional. Ternyata, darah bisnis ayahku mengalir deras di dalam diriku. Dalam 6 bulan, pabrik kecil yang hampir bangkrut di tangan ibu mertuaku, kini mulai mendapatkan laba. Ruko-ruko itu tersewa penuh. Pintu kantorku diketuk. Pak Fadli masuk. Dia bukan lagi pengacaraku. Dia sekarang konsultan hukum tetap perusahaanku. Pagi, Bu, sapanya, meletakkan setumpuk dokumen. Dia sengaja memanggilku, Bu, sebagai tanda hormat. Pagi, Pak, bagaimana kabarnya? Baik, katanya. Saya hanya mau menyampaikan kabar terakhir. Berkas-berkas legalitas perusahaan sudah selesai semua. Dan dia berhenti sejenak, menatapku. Saya baru dari pengadilan tadi. Ada putusan akhir. Aku menghentikan kegiatanku memeriksa laporan keuangan. Soal dia. Iya, kata Pak Fadli, mantan suami ibu. Putusannya sudah jatuh. Hakim memvonisnya 4 tahun penjara. Aku mengangguk pelan. Tidak ada rasa senang. Tidak ada juga rasa sedih. 4 tahun. Lanjut Pak Fadli, itu gabungan dari tuntutan pidana penggelapan dan pemalsuan tanda tangan tanah warisan ibu. Ditambah lagi, tuntutan penipuan 5 miliar dari ayah Nona Tiara. Bagaimana dengan ibunya? Tanyaku. Pak Fadli tersenyum tipis. Wanita itu. Dia mencoba mengajukan banding atas penyitaan 25 miliar. Dia bilang surat utang itu dibuat di bawah tekanan. Tentu saja hakim menolaknya mentah-mentah. Bukti kita terlalu kuat. Dia di mana sekarang?
Saya dengar, kata Pak Fadli. Setelah pingsan di resepsi itu, dan tahu semua hartanya lunas disita, dia syok berat. Rumah yang mereka tinggali, yang merupakan bagian dari kompleks ruko, juga ikut tersita. Dia jatuh miskin seketika. Kabar terakhir, dia terpaksa pulang kampung, menumpang di rumah saudaranya yang paling jauh. Hidupnya sengsara, penuh malu. Karma, aku membatin. Dan Nona Tiara. Malam itu juga pernikahannya dibatalkan. Dia dan keluarganya langsung pergi. Mereka malu besar, tapi setidaknya mereka terbebas dari parasit. Baguslah, kataku. Terima kasih informasinya, Pak. Mari kita bahas soal ekspansi pabrik. Kami menghabiskan 1 jam berikutnya membahas bisnis. Bukan balas dendam, bukan masa lalu. Kami membahas masa depan. Setelah Pak Fadli pergi, aku duduk terdiam sejenak. Aku telah mengambil kembali 10 miliar yang dicuri. Aku telah merebut kembali 25 miliar yang mereka kuasai. Aku mendapatkan keadilanku. Sore itu, aku menyempatkan diri pergi ke suatu tempat. Aku berjalan sendirian di antara nisan-nisan yang rapi. Aku berhenti di depan satu nisan yang bersih terawat. Nama ayahku terukir di sana. Aku meletakkan buket bunga lili putih segar di atas rumputnya. Aku berjongkok, mengelus batu nisan yang dingin itu. Ayah, bisikku. Aku di sini. Maafkan aku, ayah. Maaf butuh waktu 10 tahun buat aku untuk sadar. Maaf aku sempat jadi istri yang bodoh, yang membiarkan peninggalan ayah hampir direbut orang. Angin sore berdesir pelan, seolah mendengarkan keluh kesahku. Tapi ayah tenang saja, kataku lagi, kali ini dengan senyuman. Aku sudah mengambilnya kembali. Semuanya. Aset 25 miliar itu, pabrik dan ruko, sekarang aku yang urus. Aku meneruskan apa yang ayah mulai. Aku berdiri. Aku menatap cakrawala. Pengkhianatan mereka, rasanya sakit sekali. Yah, tapi ternyata, itu bukan akhir dari hidupku. Itu adalah tamparan yang kubutuhkan untuk bangun. Tamparan untuk menyadarkanku siapa diriku sebenarnya. Ayah pernah bilang, jangan pernah biarkan siapapun meremehkanku. Sekarang, aku janji, tidak akan ada lagi yang bisa meremehkanku. Tidur yang tenang ya, ayah. Aku baik-baik saja. Aku berbalik badan. Aku berjalan meninggalkan pemakaman itu, tidak menoleh ke belakang. Aku berjalan menuju mobilku, menuju hidup baruku. Hidup sebagai wanita yang kuat, mandiri, dan utuh.